selamat datang di Fande Official. Di era digital yang serba cepat ini, kemudahan akses hiburan seringkali datang dengan godaan harga yang menggiurkan. Anda pasti sering melihat tawaran akun Netflix Premium dengan harga yang di bawah rata-rata di platform e-commerce favorit Anda, bukan? Tawaran ini sejujurnya sangat menarik, tapi benarkah ini investasi cerdas atau justru ada resiko tersembunyi yang perlu kita pahami belum mengambil keputusan? Dalam episode analisa jurnal digital kali ini, kita akan bedah tuntas fenomena ini dari berbagai sudut pandang. Bagaimana mekanismenya, apa saja potensi resikonya, dan paling penting, bagaimana kita bisa menjadi konsumen yang cerdas dan bijak di tengah lautan informasi digital. Mari kita mulai analisa kita. Pertama, mari kita pahami dulu mekanismenya. Bagaimana bisa ada akun Netflix Premium yang dijual dengan harga 25.000 hingga 50.000 per bulan, padahal harga resmi jauh di atas itu. Ini bukan sulap, melainkan sebuah praktik yang dikenal sebagai pasar abu-abu, grey market. Secara umum ada dua metode utama yang digunakan oleh penjual ini. Yang paling lazim adalah sistem patungan atau sharing. Penjual berlangganan paket Netflix Premium yang memang memungkinkan hingga 5-4 profil menonton secara bersamaan. Kemudian mereka mengecer atau menjual setiap profil tersebut kepada beberapa pembeli berbeda. Pembeli hanya mendapatkan akses ke satu profil tertentu, seringkali dengan PIN yang sudah disetel. Penjual lah yang memegang kendali penuh atas akun utama, termasuk email, password, dan tentu saja pembayaran tagihan bulanan ke Netflix. Metode kedua yang jauh lebih beresiko dan sering melibatkan aktivitas ilegal dengan penjualan akun privat atau lifetime dengan harga yang sangat murah. Akun-akun ini seringkali diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah seperti carding, penggunaan data kartu kredit curian, atau akun hasil retasan. Ini adalah area yang sangat abu-abu, bahkan hitam, dan harus kita hindari. Pelanggaran ketentuan layanan, keamanan data pribadi, risiko keuangan, dan penipuan. Setelah memahami mekanismenya, kini saatnya kita bedah potensi resiko yang mengintai para konsumen. Ini bukan sekedar gosip, melainkan berdasarkan observasi dan pengalaman banyak pengguna. Resiko pertama, pelanggaran ketentuan layanan atau term of service. Ini adalah potensi utama. Netflix, seperti banyak layanan streaming lainnya, memiliki aturan main yang jelas. Dalam ketentuan penggunaannya, Netflix dengan tegas menyatakan bahwa layanan dan kontennya ditujukan untuk penggunaan pribadi dan non-komersial. Ada saja dan tidak boleh dibagikan dengan individu di luar rumah tangga Anda. Menjual atau membagikan akun dengan orang asing adalah pelanggaran langsung. Konsekuensinya, akun Anda bisa ditangguhkan atau bahkan diblokir tanpa peringatan. Anda kehilangan akses dan uang Anda hangus. Resiko kedua, ancaman keamanan data pribadi. Ini adalah poin yang sering terabaikan. Ingat, penjual memegang akses penuh ke akun utama. Mereka bisa melihat aktivitas tontonan Anda, bahkan berpotensi mengakses informasi profil Anda. Bayangkan, jika profil Anda bukan hanya untuk menonton, tapi juga terkait dengan informasi lain. Lebih jauh lagi, jika akun yang Anda beli adalah hasil retasan atau carding, Anda secara tidak langsung terlibat dalam rantai kejahatan cyber yang lebih besar. Data Anda bisa terekspos tanpa Anda sadari. Resiko ketiga, kerugian finansial dan potensi penipuan. Yang paling umum terjadi, ada banyak kasus di mana akun yang dibeli tiba-tiba tidak bisa diakses. Alasannya beragam. Penjual mengganti password, penjual gagal bayar tagihan, atau akun tersebut memang hasil ilegal yang akhirnya terdeteksi dan diblokir. Penawaran lifetime dengan harga murah adalah bendera merah terbesar. Ingat, tidak ada yang benar-benar lifetime dalam layanan berlangganan. Anda mungkin hanya menikmati layanan itu sebentar, lalu akunnya mati dan uang Anda pun melayang tanpa ada jaminan pengembalian. Jadi, apa yang terlihat seperti penghematan awal justru bisa berubah menjadi kerugian finansial yang lebih besar dan masalah keamanan data. Lebih dari sekadar harga, integritas konsumen, unplan penghargaan karya.
Kenapa kita harus berpikir ulang dan mengambil keputusan yang lebih bijak? Ini bukan hanya tentang menghindari kerugian pribadi, tapi juga tentang memahami dampak yang lebih luas. Pertama, menghargai karya dan industri kreatif. Di balik setiap film atau serial yang kita tonton, ada ribuan orang yang bekerja keras. Penulis, sutradara, aktor, kru, hingga tim pemasaran. Netflix menginvestasikan miliaran dolar untuk memproduksi konten berkualitas tinggi ini. Kita tidak menggunakan layanan secara ilegal atau abu-abu. Kita secara tidak langsung merugikan industri ini dan mengikis nilai dari karya seni yang mereka hasilkan. Apakah kita tega jika hasil kerja keras kita tidak dihargai? Kedua, membangun ekosistem digital yang sehat. Sebagai konsumen, kita memiliki kekuatan untuk membentuk pasar. Dengan mendukung praktek ilegal, kita turut membiarkan ekosistem digital yang tidak sehat, penuh penipuan, minim integritas. Sebaliknya, dengan mendukung cara yang sah, kita mendorong penyedia layanan untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik. Ketiga, integritas dari berbagai konsumen cerdas. Pertanyaannya bukan lagi beberapa yang bisa saya hemat, tapi apakah pilihan ini sesuai dengan nilai-nilai saya? Menjadi konsumen cerdas bukan hanya tentang mencari harga termurah, melainkan tentang memahami resiko, menghargai aturan, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Itu adalah investasi jangka panjang pada diri kita sendiri. Pilihan bijak menjadi konsumen cerdas di era digital. Lalu, bagaimana solusinya? Apakah kita tidak bisa menikmati Netflix dengan hemat? Tentu saja bisa. Ada banyak cara etis untuk menikmati layanan streaming ini. Pilihan paket resmi yang sesuai kebutuhan. Netflix punya paket mobile yang lebih terjangkau atau paket basic untuk satu layanan, sesuai dengan budget dan kebutuhan Anda. Patungan dengan anggota keluarga satu rumah tangga. Ini adalah cara yang diizinkan oleh Netflix. Anda bisa berbagi biaya dengan orang-orang terdekat yang tinggal serumah dengan Anda. Manfaatkan promo resmi. Seringkali operator telekomunikasi atau bank punya paket bundel untuk promo khusus untuk langganan Netflix. Selalu cari tahu promo resmi yang ada. Ingat, kemudahan dan ketenangan pikiran yang didapatkan dari layanan yang legal jauh lebih berharga daripada penghematan semu yang penuh resiko. Fenomena penjualan akun Netflix murah di e-commerce adalah gambaran nyata dari kompleksitas dunia digital saat ini. Sebagai audiens yang cerdas dan berintegritas, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan memilih jalan pintas yang penuh resiko atau memilih jalan yang legal, etis, dan memberikan ketenangan pikiran? Pilihan Anda adalah cerminan dari bagaimana Anda menghargai diri sendiri, data Anda, dan juga karya orang lain. Semoga analisa jurnal digital kali ini memberikan pencerahan dan membantu Anda mengambil keputusan yang lebih bijak. Jangan lupa untuk berdiskusi di kolom komentar bagaimana pandangan Anda tentang fenomena ini. Saya Ivan dari Fan Official. Sampai jumpa di analisa jurnal digital berikutnya. Tetap bijak, tetap positif.